di perkuliahan ke-5 di mata kuliah Bisnis Intelligentsia. Hari ini kita akan mencoba praktikum proses ETL, ya, Extraction, Transformation, dan Loading. Software yang kita gunakan adalah Pentaho Data Integration atau Kettle. Nah, sebelum memulai perkuliahan, kita akan siapkan dulu beberapa hal. Yang pertama adalah software untuk PDI-nya atau Pentaho-nya. Ya. Di pertemuan sebelumnya saya sudah sampaikan link download-nya. Silakan dibuka kembali atau ditonton di slide yang sudah disampaikan di pertemuan sebelumnya. Oke. Kemudian yang kedua, untuk praktikum hari ini kita akan mencoba empat praktikum. Yang pertama adalah bagaimana mentransformasikan file CSV ke dalam format XML. Oke. Nah, saya akan buat dulu file dalam bentuk CSV ya, dengan susunan seperti ini. Ya. File CSV itu adalah file yang isinya setiap datanya dipisahkan oleh tanda koma. Ya. Oke, ini contoh ya, kita punya 5 data. Ya, datanya seperti ini, ada nama, kemudian ada alamat, kemudian ada kota dan provinsinya ada di mana. Nah, ini kita punya 5 record data yang kita simpan. Oke. Kemudian file ini kita simpan dengan nama file .csv ya. Ekstensinya adalah CSV. Nah, proses pertama untuk melakukan ini adalah kita file new. Nah, kita buat transformasi baru. Ya, kosong, file transformasi baru. Kemudian di bagian input kita pilih, karena kita mau mentransformasikan atau mentransfer file yang berformat CSV menjadi XML, maka inputnya kita pilih CSV. Kemudian yang berikutnya adalah di bagian outputnya kita pilih XML. Oke, XML output. Kemudian kita buat link ya, skenario antara file CSV ini. Ya, kita klik di sini di CSV file, kemudian nanti di sini akan muncul tanda panah. Kita arahkan ke sini, kemudian kita klik di bagian XML outputnya, main output to op step. Oke. Kemudian di file CSV ini kita double klik, kita cari filenya, file yang tadi CSV tadi ya, kita cari, kita simpan di mana foldernya. Saya simpan di folder data, kemudian pengajaran, oke, kemudian bisnis intelijensia, praktikum, ya. Kemudian praktikum, saya cari yang file csv.csv. Oke, delimiternya tetap ini, ya. Kemudian di row ini saya checklist, saya hilangkan, ya, function. Kemudian saya bisa get field untuk memastikan bahwa data terambil apa tidak. Oke, dia akan menampilkan 100 data. Oke, seperti ini. Nah, karena ini fieldnya belum sesuai, ya, maka kita kasih keterangan tadi menyesuaikan dengan isinya. Nama berarti ya. Kemudian yang kedua adalah alamat, nama, kemudian alamat, kemudian apalagi tadi itu, oke, kota dan provinsi. Oke, di sini kotanya, di sini provinsi. Oke, sudah. Kemudian kita bisa preview ya, untuk memastikan datanya benar. Ini 5 orang. Ya, kemudian kita close, kemudian kita oke. Nah, di bagian XML ya sama, kita letakkan file tujuannya ada di mana, filenya, file XML yang mau kita simpan tadi, yang mau kita buat. Kemudian saya simpan, pilih letaknya di mana. Oke, sama foldernya data pengajaran. Kemudian saya cari di bisnis intelijensia. Oke, praktikum. Ya. Kemudian saya beri praktikum, saya ketik di sini praktikum 1. Oke, namanya praktikum 1.
ekstensinya XML ini. Ya, oke. Kemudian kita klik di sininya konten, ya, fieldnya kita get field, memastikan data yang tertarik benar. Kemudian kita klik OK, ya. Kemudian setelah selesai, kita bisa coba run untuk memastikan bahwa tertarik apa tidak. Nah, kita run, kita pastikan prosesnya. Oke, ini kita simpan dulu praktikum 1. Oke. Nah, ya. Jika dia menampilkan tanda checklist warna hijau di masing-masing ini, terasumsi bahwa prosesnya transformasi atau transfer data dari file CSV ke file XML itu sudah berhasil. Nah, kita buktikan file CSV-nya kita buka, gunakan editor yang kalian punya. Misalkan tadi nama file CSV-nya praktikum 1 ya, ini ya, saya buka. Kita lihat nih. Datanya sudah transfer ya dari file yang ada di CSV ke dalam file yang berformat XML. Oke, itu untuk pertemuan ini untuk praktikum pertama kita. Ya. Oke, berikutnya adalah praktikum kedua. Ya, nah, perhatikan file CSV yang ada di sini yang pertama ya sebagai sumber atau source-nya. Oke, kita perhatikan di sini yang alamat pertama itu provinsinya adalah Jabar, sedangkan yang data kedua provinsinya Jawa Barat. Nah, kalau kita perhatikan di sini terjadi perbedaan penulisan, satu Jabar, satu Jawa Barat. Nah, kita akan menggunakan PDI ya, untuk melakukan replace string. Ya. Di praktikum kedua ini kita akan melakukan replace string dari penulisan Jabar menjadi Jawa Barat. Oke, silakan buka file pentahonya kembali ya. Kalian bisa buat file new, ya, transformation baru. Oke. Kita pilih file CSV-nya, kemudian kita tetap pilih output-nya tadi, tetap pakai XML dulu ya. Oke. Kita pilih XML. Kemudian di bagian transform itu ada replace string. Ya, jadi pilih di bagian transform itu ada replace string. Nah, letakkan di tengah. Nah, jadi nanti skenario-nya adalah ketika file CSV ini dibaca, ya, kemudian diarahkan ke dalam replace string, akan diganti, dicari katanya. Kemudian kita tarik lagi di sini, ya, hasilnya akan ditampilkan ke file XML. Oke. Sama seperti praktikum 1 tadi, cari filenya ya, CSV-nya tadi. Oke. Oke, cari filenya. Oke, praktikum, kemudian tahu, file CSV ya. Oke. Saya silangkan checklistnya. Set field. Oke, nah ini hilang. Saya ganti lagi nama. Oke, alamat, kota, sama provinsi. Oke, nah, saya preview. Ketarik ya, sudah seperti tadi. Oke. Kemudian saya replace stringnya ini. Oke, in XML dulu ya, tujuannya dulu. Kita pilih tujuannya dulu. Tadi kita mau simpan filenya praktikum 2 sekarang. Oke, banget sekarang. Praktikum 2. Oke, nah ini ya, lab 1. Nah, saya ganti lab 2 di sini. Lab strip 2. Oke. Nah, oke. Ya,
sama seperti tadi, saya cek fieldnya. Oke, saya klik OK. Nah, sekarang replace string. Nah, saya mau mencari penggantinya, ya provinsi, ya. Kemudian saya search apa, ya. Nah, saya buka file ini, saya search-nya provinsi Jabar ini. Nah, saya copy. Saya mau replace dengan ini, saya search. Ya, oke. Ini 2 kali, paste ya. Saya mau ganti dengan tulisan provinsi, ya, Jawa Barat. Oke, oke, udah. Saya klik OK, saya get field. Nah, ini saya klik OK. Nah, seperti itu. Terus saya klik run. Saya tinggal run. Oke. Saya save ini praktikum 2. Oke, prosesnya sukses ya. Nah, sekarang kita lihat di file yang XML2 tadi, praktikum 2 tadi, kita buka filenya. Apakah sudah berubah apa belum? Praktikum 1. Oke, tadi saya nyimpannya, sebentar. Saya simpan filenya terus dulu. Lab 2. Lab. Oke, namanya lab 2 ya. Kalau nggak saya ganti namanya. Ya, kita cocok di sini dengan lab 1. Praktikum ya. Saya tulis di sini praktikum 2. Seragam dengan yang sebelumnya. Oke, praktikum 2 ya. XML. Saya get field. Field lagi. Oke. Saya coba ulang ya. Oke. Sekarang saya coba buka praktikum 2. Oke, praktikum 2 ini ya. Nah, perhatikan di sini Provinsi Jawa Barat. Tadi yang aslinya Provinsi Jabar, sekarang di praktikum 2 file CMS-nya sudah menjadi Provinsi Jawa Barat. Oke. Sampai sini ya. Silakan kalau ada pertanyaan nanti di kolom komentar silakan ditulis. Selanjutnya di praktikum ketiga ya, di PDI ini ya, di proses ETL kita akan melakukan proses bagaimana file CSV yang sudah kita coba di praktikum pertama dan kedua tadi, kemudian kita coba transfer ya, tidak ke XML tapi kita coba transfer ke database. Nah, database yang akan kita gunakan adalah MySQL ya, MySQL. Oke, sebelum memulai itu dibutuhkan beberapa file. Yang pertama adalah file library-nya ya, agar bisa terhubung antara MySQL dengan PDI atau PDI ke MySQL. Oke, silakan download link ini ya. Akan dibuka file konektor MySQL-nya JDBC di link ini ya. Saya sudah buka ini, contohnya misalkan ini ya, linknya. Silakan pilih di bagian platform independen. Oke, pilih zip yang ini, download ya. Kemudian nanti hasil downloadnya itu nanti ya, pada saat kita sudah selesai download, kemudian nanti pada saat kalian buka, kita perlu ini filenya. Pada saat kita download di sini, nah ini ya hasil ekstraksinya ya. Ya, kemudian pilih yang MySQL konektor Java ini ya, file ini kopikan ke dalam folder pentahonya ya, folder pentaho data integration, cari library. Nah, di sini paste ke sini ya, nanti akan kita simpan, kita akan punya namanya MySQL
Oke, ini ya. Nah, kita akan punya file ini. MySQL connector Java versi berapa di sini. Oke, itu yang pertama, step pertama yang harus kita lakukan adalah mendownload MySQL connector ya. Kemudian mengkopikan, yang kedua mengkopikan MySQL connector itu ke dalam library data integration PDI ya. Kemudian kita bisa melakukan proses transfer data yang berikutnya. Oke. Setelah selesai, silakan buka file PDI-nya kembali. Kita akan coba transform ya. Oke, saya tetap gunakan file CSV tadi inputnya. Kemudian outputnya saya pilih yang, nah karena dia bertipe tabel, maka saya cari dia yang tabel output. Oke, ya tabel output. Oke. Kemudian saya coba transfer dulu, bikin skenario nya ya, arah panahnya. Ya, saya klik di sini. Kemudian saya arahkan panahnya ke sini. Oke. Saya buka file CSV tadi, saya cari file CSV yang sudah kita buat tadi sebagai sumber datanya ya. Praktikum, cari folder tadi file CSV ini, oke. Ya. Kemudian kita get field. Kita ketik di sini nama, alamat, kota, provinsi. Kita preview, memastikan datanya ada. Oke, sudah terisi datanya di kolom XML ya. Kemudian di tabel input. Ya, kemudian kita pilih tabel inputnya. Oke, nah sebelum memulai tabel input ini ya, kita harus menyiapkan tabel targetnya. Ya, silakan buka MySQL kalian ya. Ya seperti ini ya, contoh ya. Oke, buka, silakan buka ya ininya. Buat database baru ya, database baru dengan nama bebas. Misalkan contoh saya buat namanya alamat. Ya, saya buat database dulu ya, sorry, saya buat dari database baru. Oke, saya buat database namanya katakanlah PDI ya, lab. Oke, namanya PDI lab ya, saya create. Oke, kemudian saya buat tabel untuk menampung isinya. Nah, tabel ini tadi saya samakan ya, saya samakan dengan struktur yang ada di file CSV-nya. Ini kan nama tabelnya alamat, kita tambahkan ID, auto number, nanti dia auto increment, nama, alamat, nah ini kita ganti ya, kota, kemudian ini kita ganti provinsi ya, kota provinsi seperti itu. Jadi dari file CSV kemudian nanti ke database PDI ya, akan terisi datanya ke dalam MySQL. Ini kita go. Oke, kita cek lagi tabelnya benar sudah tersimpan belum. Oke, sudah terbuat sini. Isinya kosong ya, belum ada. Oke. Kemudian kita balik lagi ke pentahonya. Oke. Nah, sekarang kita buat new connection ya. Kita buat koneksi baru. Oke, kita tunggu dulu prosesnya. Oke, ada ini saya. Oke, kita cari di sini. Karena kita pakai MySQL, kita cari di bagian koneksi tipenya itu MySQL MMN ya. Oke, ini kasih namanya praktikum 3, nama koneksinya ya. Hostnya tulis localhost. Oke, database-nya tadi pastikan nama database-nya sama ya. Nih, nama database-nya tadi saya tulis PDI strip lab ya, PDI strip lab. Tulis ini PDI strip lab. Oke, saya username-nya kalau tidak berubah defaultnya root, passwordnya kosong.
kemudian oke, tes, kita bisa tes kalau dia koneksinya sukses. Oke, ini sukses. Ya, sudah sukses katanya. Oke. Kemudian kita bisa klik oke. Ya. Nah, kemudian kita bisa cari, kita bisa pilih di praktikumnya. Coba kita cek ya, ada nggak catatan-catatannya. Oke. Kemudian kita tes. Oke, ini udah benar prosesnya, connection kita pilih, sukses. Nah, ini target tabelnya, ya. Kita harus pilih target tabelnya. Ya. Kemudian ya kita pilih di sini target tabelnya, target tabel. Oke, tabel. Kemudian target tabelnya kita pilih di sini. Kalau tidak ada otomatis kita bisa ketik alamat, namanya sama dengan ini tadi, nama tabelnya. Oke, alamat ya. Oke, ya ini ya sudah. Kita pilih ke sini database fieldnya, kita get field. Oke, ini udah ya get fieldnya. Oke, kemudian kita bisa mapping. Ya, nah kalau benar dia sudah otomatis termapping. Kalau tidak dia kita pilih satu-satu mappingnya di sini. Ya, add nama ke nama, alamat ke alamat, kota ke kota, provinsi ke. Artinya alamat yang ada di nama yang ada di file CSV akan termapping ke dalam nama yang ada di tabel di MySQL-nya pada field alamat. Begitu juga alamat ke alamat, kota ke kota, provinsi ke provinsi. Oke, kalau sudah selesai kita oke, ya kita bisa run. Jangan lupa kita simpan di sini namanya praktikum 3. Oke, save. Sukses ya, sudah sukses prosesnya. Untuk memastikan bahwa benar apa tidak, kita bisa buka database-nya. Ya, kita browse, isinya akan terisi. Ya, isinya akan terisi. Oke. Nah, sekarang file ini, ya, misalkan tadi ini, ya, kita tambahkan yang kita modif ya, dengan menambahkan transform yang Provinsi Jawa Baratnya kita seragamkan. Oke, saya seragamkan dulu, saya pilih di sini. Oke, nah bisa save dulu ya, biar tidak berubah yang sebelumnya. Bisa save dulu, save as. Oke, ini saya ganti namanya praktikum 31. Oke. Oke, saya simpan ya. Saya tambahkan yang replace string. Oke. Ininya saya hapus. Saya hapus, saya pindahkan ini ke sini ya, terus kemudian dari sini saya pindahkan ke sini. Oke. Nah, di sini replace stringnya saya tambahkan keterangan tadi. Saya pilih provinsi ya, kita ganti yang Jabar ya. Oke, saya buka file aslinya dulu ya. Nah, ini provinsi Jabar ini diganti dengan Jawa Barat. Search dulu. Oke, kemudian diganti dengan, saya copy sengaja biar sama ya, takutnya saya nanti ada pengetikan kurang-kurang, jadi saya copy aja. Kita coba ya. Oke, oke, terus kita coba run. Oke, sukses ya. Kita coba buka di database-nya. Nah, ini ya datanya. Coba terus lagi. Oke, nambah. Nah, bedakan, bandingkan coba. Yang data pertama ini ya masih Provinsi Jabar. Ketika saya run lagi,
Ini sudah terganti Jawa Barat, sudah sama dengan ini. Oke, ya. Oke, sampai sini. Kalau ada pertanyaan silakan. Oke, tentang praktikum kita yang ketiga, bagaimana melakukan konversi data atau transfer data dari file JSP ke dalam file database. Ya. Berikutnya untuk praktikum keempat ya, kita akan membuat bagaimana tabel lookup ya. Nah, maksud tabel lookup ini adalah kita lihat di field di tabel yang sudah kita transfer ya. Nah, ini provinsi ya, di provinsi ada tulisan Provinsi Jabar, Jawa Barat, Kepulauan Riau, dan Jakarta misalkan ini. Nah, kode-kode atau nama-nama provinsi ini sebaiknya adalah menggunakan kode ya, atau menggunakan relasi terhadap tabel yang lain. Nah, makanya kita butuh sebuah tabel lookup yang berisi kode provinsi dan nama provinsi. Jadi misalkan nama provinsi Yogyakarta dengan Yogyakarta, yang Y dengan J harusnya kan sama, atau seperti Jabar dengan Jawa Barat harusnya sama ya. Nah, maka kita butuh sebuah tabel lookup namanya ya. Jadi sehingga pada saat proses pencarian nama itu nanti dua provinsi itu dianggap sebuah provinsi yang sama. Kalau ini seperti ini masih dianggap berbeda ya, dua provinsi yang berbeda. Oke, caranya gimana? Oke, sekarang kita buat dulu sebuah tabel lookup ya, kita sebut namanya lookup provinsi ya. Kita buat sebuah tabel lookup provinsi. Oke, kita buat sebuah tabel dengan nama lookup provinsi. Isinya adalah kode provinsi dan nama provinsi. Oke, go. Oke, ini muncul ya, seperti ini. Kemudian kita isi datanya, sesuaikan dengan nama database yang ada tadi, dengan nama-nama provinsi yang ada di database dulu ya. Nanti yang lain-lain tinggal ditambahin. Oke, ada 4 provinsi: Jawa Barat, Jawa Tengah, Jakarta, dan Kepulauan Bangka Belitung. Oke, kita go. Oke, kita lihat isi datanya sudah masuk 4 data ya. Nah, kemudian yang terakhir berkaitan dengan data ini, jangan lupa kita tambahkan sebuah field baru ya, sebuah field baru di dalam tabel alamat. Oke, kita tambahin sebuah tabel baru alamat. Oke, saya tambahin alamat, namanya kode provinsi. Nah, nanti tujuannya adalah di kolom kode provinsi ini akan terisi, kalau dia Jawa Barat ya kodenya misalkan 1, Jakarta misalkan 3 ya 3, seperti itu ya. Oke, nah data yang kode ini diambil dari lookup provinsi ini ya, itu maksudnya. Oke, sekarang kita mulai ke PDI-nya. Kita sudah siapin data-datanya tadi ya. Oke, saya buka dulu. Oke, kemudian inputnya saya buat transformasi baru. Oke, inputnya CSV file sumbernya. Oke, saya bisa buka, saya bisa cari datanya, file name-nya. Ya, oke, saya cari dulu. Nah, tadi saya simpan di folder pengajaran. Kemudian bisnis intelligence ya, praktikum yang tahu. Oke, file CSV-nya ini. Kemudian saya hidden, hilangin, saya get field. Oke, saya tambahin nama, alamat, kemudian kota, dan provinsi. Oke, kita bisa lihat datanya dulu. 5 data. Oke, ini udah masuk ya. Kita close, kita oke. Kemudian kita tulis outputnya.
karena dia berupa tabel ya. Kita buat tabel, cari namanya. Oke, ini tabel output. Nah, tabel output ini saya ambil dari, misalkan saya buat baru, new baru, connectionnya. Kita buat baru, saya pilih MySQL. Oke, saya pilih di sini localhost. Nama database-nya adalah PDI Lab. Oke, username-nya adalah root. Ini saya tulis ini praktikum 04. Oke, saya tes dulu untuk uji sukses apa tidak. Oke, sukses. Nah, saya oke. Kemudian saya cek di truncated tabelnya biar datanya kosong terus kalau dijalankan. Saya pilih tabelnya. Tabel target adalah alamat. Saya klik. Ya, kemudian spesifik database-nya saya pilih di sini, nanti kalau ada sudah oke dulu ya, karena belum ada relasinya. Nah, kemudian kita buat di bagian untuk lookupnya ya, kita pilih adalah lookup ya, database lookup. Dia akan mencari tabelnya database lookup. Saya pindahin ke sini, saya tambahin dulu skenario nya. Dari sini saya pindahin skenario nya ke sini. Oke, nah di database lookup ini ya, saya pilih connection yang ada, connection 04 yang tadi udah dibuat, dan saya cari lookup table-nya ya. Lookup table-nya ini lookup referensi. Oke ya, kemudian di sini saya pilih saya get field. Oke, ini saya hapus. Oke, nah, ini key-nya itu adalah nama provinsi yang ada di tabel lookup nanti harus sama dengan nama provinsi yang ada di tabel alamat ya, seperti itu. Nah, isinya adalah kode provinsi ya. Ini bisa kita klik get lookup di sini ya, nanti ini kita hapus. Nah, ini get kode provinsinya ini adalah bertipe integer ya, yang ada di tabel lookup provinsi tadi. Oke, sudah selesai. Terus kemudian di sini kita cek lagi sekali lagi database field-nya. Kita get field, enter mapping-nya sudah oke, kode-kode provinsi. Oke, sip. Oke, tinggal kita run. Kita coba cek ya, sukses. Kita cek lagi di sini. Kita browse. Oke, alamatnya. Oke, masuk. Nah, ini kosong. Harusnya kan Jawa Barat masuk. Nah, solusinya gimana nih? Jangan panik. Ya, kita lihat di sini. Jadi sekali lagi penulisan nama yang penulisan nama yang ada di sini Provinsi Jawa Barat itu harus sama dengan yang ada di sini. Karena tadi kan sama dengan. Ya. Nah, maka dari situ ini udah sama penamaannya. Oh, mungkin kita cek sumber data kita. Sumber data kita ini. Nah, di sini ya. Nih, saya lihat di sini satu. Di depannya ada spasi. Nah, ini saya satuin Jawa Barat dulu nih. Ya, saya ulangi lagi. Saya transfer ulang. Kita cek di sini. Oke, kita bisa cek sini datanya. Tuh, masuk kan Jawa Barat. Berarti di depannya ini ada spasi tadi. Jadi pada saat di sumbernya ini ada spasi, maka ketika dibaca di sini ada spasi, dia nggak kenal. Ya, sekarang kita lihat misalkan Bangka Belitung. Kita buka dulu di sini sumbernya. Oke, Bangka Belitung itu, nah depannya nih, saya kasih ini, saya save, saya transfer balik. Oke, kita lihat datanya.
Tuh, muncul ya 4 ya. Oke, sekarang kita lakukan yang lain. Kita lakukan untuk provinsi yang lain, kita hilangkan depannya, ada spasi, kita hilangkan spasi. Set ini provinsi Jabarnya kita majukan. Oke, save di sini. Kita jalanin ulang, kita run ulang, kita cek hasilnya, review. Oke, review dulu situ. Oke, Pak, kenapa Kepulauan Riau belum ada? Jawa Barat, Jabar ini nggak ada. Ada yang tahu sebabnya? Karena kita perhatikan di sini. Pada saat kita mengisi data lookup provinsi ini, Kepulauan Riau belum ada. Jadi kalau saya mau, saya tambahin di sini. Nah, ini kodenya 5, misalkan ini. Kepulauan Riau. Saya copy dari sini biar nggak salah ketik ya. Prop ini. Oke, saya pindah ke sini. Saya go. Oke, saya lihat di sini. Nah, ini udah ada ya. Sekarang saya transfer ulang. Oke, saya lihat. Tuh, udah ya. Nah, sekarang yang menjadi kendala adalah Jabar ini. Ya, oke. Nah, ini nanti kita akan coba perbaiki dengan menggunakan replace string. Ya, jadi ini saya save dulu ya. Saya save dulu. Kemudian kita save as ulang. Di sini 4 ya, saya tulis ini praktikum 42. Oke. Nah, di antara file ini harus saya tambahkan transform tadi. Transform yang namanya replace string. Di ininya saya delete ya. Oke, ininya saya delete. Oke, saya pindahkan ini ke sini. Yang ini saya pindahkan ke sini. Oke. Nah, jadi nanti pada saat di sini yang namanya Jabar, ya, ini yang Jabar ini, yang provinsi Jabar ini, ya, pada saat ditransfer ke dalam nanti ke database, ini in string provinsi, search ini replace with. Nah, ini Jabarnya kita samakan dengan yang terbarunya. Jangan sampai salah. Oke. Oke, replace with. Nah, ini ya, Jawa Barat. Jadi ini kita ganti. Oke, ini kita oke. Nah, kita run. Oke, set ya, kita cek di sini. Oke, ini ada yang belum. Jawa Baratnya. Oke, tuh ya prosesnya. Tuh ya 1154. Oke, kita cek di database-nya. Yang ini alamat ini sudah masuk sesuai dengan nama provinsi yang ada. Tuh. Oke, ini yang kita sebut sebagai lookup table. Ya, jadi bagaimana memperbaiki data yang kurang-kurang, yang salah tadi Jawa Barat, yang Jabar menjadi Jawa Barat. Kemudian dibaca kodenya dengan menggunakan lookup table, hasilnya ditransfer ke sini. Oke, demikian di pertemuan kita hari ini ya, pertemuan kelima. Ada 4 praktikum yang sudah kita coba. Yang pertama adalah bagaimana mengkonvert file CSV ke dalam XML. Yang kedua, bagaimana mentransfer file CSV ke database MySQL. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana kita mengganti string-string yang salah di dalam setiap field. Kemudian yang keempat adalah bagaimana menggunakan database lookup untuk membuat pengkodean baru terhadap field-field yang ada di dalam tabel ini, di dalam database yang ada. Oke. Nah, sebagai latihannya silakan kalian buat ya
cara membuat 4 praktikum itu dicoba, kemudian baca di bagian untuk reference string itu ada istilahnya reject, ya tolong dibaca reject, ya regular expression namanya. Kemudian lakukan string perubahan seperti ini, ya, yang tadi terakhir saya coba nih, ya seperti ini, ya silakan dicoba. Jadi silakan dicoba praktikum 1, 2, 3, 4, kemudian bikin catatan ringan, ya hasilnya seperti apa, kemudian dilaporkan. Oke, demikian dari saya. Kita ketemu lagi di perkuliahan minggu depan. Terima kasih.